Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang wanita bernama Siska yang dikenal sebagai janda cantik. Siska berumur 28 tahun, memiliki tubuh langsing dan wajah yang memikat. Dia memiliki banyak teman, dan hampir semua orang mengenalnya. Namun, di balik kecantikannya, Siska menyimpan sebuah cerita pilu. Setelah bercerai dengan suaminya, Ardi, Siska memilih untuk hidup sendiri. Meskipun banyak yang menyarankan agar ia segera mencari pasangan baru, Siska justru memilih untuk menikmati kesendiriannya. Ia membuka sebuah toko bunga kecil di pinggir jalan utama kota, tempat di mana ia merasa nyaman dan bisa melupakan masa lalu yang kelam. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Meskipun ia menikmati kebebasan, kadang-kadang rasa kesepian datang menghampiri. Malam-malam tanpa suara, hanya ada suara angin dan denting jam di ruang tamu. Di atas tempat tidur yang empuk, Siska seringkali termenung. Ia merindukan kehangatan yang dulu ia rasakan bersama Ardi, meskipun pernikahan mereka berakhir dengan cara yang sangat tidak diinginkan. Pada suatu malam yang dingin, Siska duduk di pinggir tempat tidurnya, memandang keluar jendela yang diselimuti kabut. Suasana kota yang tenang membuatnya teringat akan semua kenangan indah dan pahit bersama Ardi. Ia merasa kehilangan, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa itu kepada orang lain. Di saat seperti ini, sebuah pesan singkat tiba di ponselnya. Pesan itu berasal dari Dika, seorang pria muda yang beberapa kali berkunjung ke tokonya. Dika adalah pelanggan tetap yang membeli bunga-bunga untuk kekasihnya. Namun, pada suatu hari, Dika datang tanpa kekasih. Ia datang dengan wajah cemas dan terlihat sangat tertekan. Siska yang selalu ramah, bertanya apakah ada yang bisa membantunya. Dika menjawab dengan enggan, mengatakan bahwa dia sedang mengalami masalah dalam hubungannya. Siska, dengan hati yang baik, mendengarkan keluhan Dika. Mereka berbincang cukup lama, dan Siska merasa ada sesuatu yang berbeda pada Dika. Di luar dugaan, setelah perbincangan itu, Dika mulai sering datang ke toko bunga Siska. Ia bukan hanya datang untuk membeli bunga, tetapi juga untuk berbicara lebih banyak, berbagi cerita, dan kadang-kadang sekadar duduk bersama. Tak lama setelah pesan itu terkirim, pintu rumah Siska diketuk. Ia bergegas membuka pintu dan mendapati Dika berdiri di depannya. Wajah Dika terlihat sedikit cemas, namun ia tersenyum kecil ketika melihat Siska. "Maaf kalau terlalu larut," kata Dika, suaranya pelan. Siska mengangguk dan mempersilakan Dika masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat. Siska menyajikan teh hangat, berharap bisa membantu meredakan ketegangan yang ia rasakan. Dika meminum teh itu dengan perlahan, tampak sedikit ragu-ragu untuk memulai percakapan. "Ada yang ingin kamu bicarakan, Dika?" tanya Siska dengan lembut. Dika menatap secangkir teh yang ada di tangannya, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Siska, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan hidupku sekarang." Siska menatap Dika dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu?" Dika menarik napas panjang. Aku nggak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Ada banyak hal yang aku pendam, dan aku rasa aku nggak bisa menahannya lagi." Siska merasa ada yang tidak biasa dengan cara Dika bicara. Namun, ia tidak ingin terlalu cepat menghakimi. Ia hanya ingin mendengarkan. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Siska, matanya penuh empati. Dika mengangkat wajahnya dan menatap Siska. "Aku merasa kesepian. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi sepertinya aku mulai merasa nyaman di sini, dengan kamu. Aku merasa bisa jadi diri sendiri." Siska terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus merespons apa. Apakah Dika sedang mengungkapkan perasaannya padanya?
Ataukah ini hanya sekadar perasaan sementara yang muncul karena kebingungan Dika? Namun, sebelum ia bisa memberi jawaban, Dika melanjutkan. Siska, aku tahu ini mungkin kedengaran aneh, tapi aku ingin jujur. Aku ingin lebih dekat denganmu. Hari-hari berlalu setelah percakapan malam itu. Dika masih sering datang ke toko bunga Siska, tapi suasana di antara mereka menjadi sedikit canggung. Siska tidak bisa menghilangkan perasaan ragu yang terus menghantui dirinya. Ia tahu Dika adalah pria yang baik. Namun apakah ia siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya? Siska seringkali merenung di tempat tidurnya, menatap langit-langit yang gelap, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Ia merasa ada sesuatu yang menahan dirinya untuk melangkah lebih jauh dengan Dika. Kenangan tentang Ardi selalu kembali menghantui pikirannya. Namun, di sisi lain, Siska juga tidak bisa menepis perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya terhadap Dika. Ada ketulusan dalam setiap kata dan tindakan Dika yang membuatnya merasa dihargai. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta memang bisa tumbuh kembali setelah kesedihan yang begitu mendalam? Suatu malam, setelah beberapa minggu pertemuan yang penuh kebimbangan, Dika datang lagi ke toko bunga Siska. Wajahnya tampak lebih cerah, dan ia membawa sebuah bunga mawar merah yang cantik. Untukmu, Siska, kata Dika sambil tersenyum. Siska menerima bunga itu dengan senyum kecil. Terima kasih, Dika. Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan apa yang sebenarnya aku rasakan? Tanya Dika dengan serius. Siska mengangguk perlahan. Aku siap.